Shalom jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Kita akan mulai pembelajaran KKA pada saat ini. Sebelum kita mulai pembelajaran KKA, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas kesempatan ini. Kami boleh Tuhan belajar di dalam ibadah KKA. Mari Roh Kudus, Engkau yang pimpin kami, Engkau yang memberikan hikmat kami, Engkau yang mengurapi setiap pembelajaran yang akan kami dengar saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi, Shalom jemaat Tuhan. Kita akan mengikuti KKA pada saat ini. Kita akan ambil pelajaran yang ke-17, yaitu tentang Allah memberi karunia-karunia roh buat Anda, yang kita ambil dalam kitab Roma 12 ayat 6 sampai ke 8 dan 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11 dan 27 dan Efesus 4 11 sampai 13. Kita tahu bahwa setiap orang memiliki talenta atau kemampuan yang berbeda-beda dalam melayani orang lain. Talenta apa yang Anda miliki untuk melayani orang lain? Tentunya berbeda-beda ya. Nanti bisa di-share ke masing-masing kelompok. Kita adalah tubuh Kristus. Seperti bagian tubuh kita pun berbeda, memiliki fungsi yang berbeda. Sebagai tubuh Kristus, kita memiliki karunia-karunia yang berbeda-beda dalam melayani orang lain dan saling melengkapi. Karunia-karunia yang kita miliki sangat membantu satu sama lain agar kuat dan bertumbuh sehat. Karunia-karunia yang kita miliki adalah salah satu karya Roh Kudus yang bekerja agar jemaat dapat tumbuh secara sehat. Untuk kita masuk dalam diskusi ya. Kita ambil dalam Roma 12 ayat 6 sampai ke 8. Bagian pertama, bagaimana Allah menunjukkan anugerahnya kepada kita? Allah menunjukkan anugerahnya kepada kita dengan memberikan karunia-karunia khusus. Kita tahu bahwa banyak karunia, yaitu karunia bernubuat, karunia melayani, karunia mengajar dan menasihati. Melalui berbagai karunia, Tuhan ingin memakai kehidupan kita semuanya. Untuk yang kedua, pikirkan pertanyaan ini sebagai sebuah kelompok apa yang dimaksud dengan karunia. Diskusikan jawaban Anda sampai Anda mencapai pengertian yang penuh tentang pemberian karunia. Di sini karunia atau kemampuan khusus yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk melayani orang lain, seperti bernubuat, melayani, dan mengajar. Yang ketiga, sikap seperti apa yang seharusnya kita miliki ketika kita mempergunakan karunia kita. Jadi sikap seperti apa yang seharusnya kita miliki ketika kita mempergunakan karunia kita. Karunia adalah anugerah Tuhan. Hendaklah kita tetap rendah hati dan tulus ikhlas dalam mempergunakan karunia.
Kita patut menghargai anugerah Tuhan ini semuanya untuk kemuliaan Tuhan dan bukan untuk kesombongan diri kita. Untuk yang keempat, kita akan ambil dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11 dan 27. Bertumbuh dan dikuatkan dalam iman. Yang kelima, mengapa penting bagi Allah untuk memberikan karunia-karunia yang berbeda-beda kepada orang-orang percaya dalam gereja yang sama, agar saling melengkapi, sehingga tubuh Kristus menjadi sehat dan kuat. Yang keenam, apa pemberian Allah kepada Anda yang berguna bagi pekerjaan dan pertumbuhan jemaat? Nanti ini bisa di-sharekan pada masing-masing anggota kelompok. Pastinya memiliki karunia-karunia yang berbeda dan semuanya berguna bagi pekerjaan Tuhan dan pertumbuhan jemaat. Yang ketujuh kita ambil dalam Efesus 4 ayat 11 sampai yang ke-13. Menurut bagian firman ini, mengapa Kristus memberikan karunia-karunia dan apa tujuannya? Katakan lihat ayat 12 dalam Efesus 4 ayat 12, jelas Kristus memberikan karunia-karunia dengan tujuan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Yang kedelapan, bagaimana berbagai karunia yang berbeda di antara orang-orang percaya membantu pekerjaan dan kesatuan di dalam gereja. Meskipun kita memiliki karunia-karunia yang berbeda, tetapi semuanya itu adalah saling melengkapi sehingga mencapai satu tujuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Yang kesembilan, dari apa yang telah kita baca dan pelajari dalam pelajaran ini, karunia-karunia apa yang menurut pendapat Anda telah Anda terima dari Allah? Tentunya kita masing-masing punya karunia yang berbeda dan setiap karunia berguna untuk saling melengkapi. Apa karunia saudara? Silakan nanti di-share di kelompok masing-masing. Yang ke-10, dengan bantuan orang-orang percaya lain dalam jemaat yang mengenal Anda dengan sangat baik, mintalah bantuan mereka. Kudus memberikan karunia-karunia kepada kita. Apa tujuan Roh Kudus memberikan karunia-karunia kepada kita? Kita akan lihat ayat yang ke-7. Dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-7 jelas sekali bahwa tujuan Roh Kudus memberikan karunia-karunia kepada kita adalah untuk kepentingan. Terima kasih Pak Mardi. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, kita bisa minta bantuan dengan saudara-saudara kita seiman, saudara-saudara kita di dalam gereja untuk tahu apa karunia yang diberikan kepada kita pribadi lepas pribadi. Semua orang percaya itu diberi karunia. Kita minta kepada Tuhan supaya melalui saudara-saudara kita diteguhkan dengan karunia-karunia itu. Sebagai contoh, saya sering sekali mengatakan kepada beberapa saudara-saudara ya, salah satunya adalah ke satu ibu ini ya, bahwa ibu memiliki karunia yang di sini belum ada, dan Tuhan mengirimkan ibu dengan karunia yang ada untuk memperlengkapi pekerjaan Tuhan yang ada di GSCA Bukit Horeb.
Saya yakin, saya percaya, saya berdoa supaya dalam kurun waktu yang dekat, ya saya rindu 6 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian, ibu akan menjadi ketua KKA di area ibu, di daerah ibu. Jadi berterima kasihlah atas semua karunia-karunia yang berbeda satu dengan yang lainnya, tetapi satu Tuhan, satu roh, ya. Kita akan dimampukan, kita akan diteguhkan, kita akan dikuatkan. Kita akan minta kepada Tuhan yang memberi karunia itu untuk terus meneguhkan kita, dan kita akan melebar ke kanan dan ke kiri, ke samping kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang. Kita akan mengembangkan sayap yang ada untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih saudara terkasih di dalam Tuhan, untuk KKA yang pelajaran 17 di bagian 2 ini kita sampai kepada karunia-karunia roh. Mari masing-masing kita akan melihat, akan menyelidiki, akan bertanya kepada Tuhan, bertanya kepada saudara-saudara kita, apa karunia yang ada di dalam diri kita, pribadi lepas pribadi. Mari kita akan berdoa, kita akan menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan melakukan